Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lita Duandini dengan NPM 2208260168. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan meme yang sudah saya buat dengan judul Kista Ovarium. Nah, yang dimana kista ovarium itu adalah sebuah kantong yang berisi cairan yang terbentuk di dalam ataupun di luar pada permukaan indung telur atau ovarium wanita. Sebagian besar kista ovarium ini bersifat jinak dan tidak menimbulkan gejala, bahkan bisa hilang dengan sendirinya. Namun, ada juga jenis kista yang bisa menyebabkan komplikasi atau memerlukan penanganan medis. Nah, untuk jenis-jenis kista ovariumnya itu ada kista fungsional yang paling umum dan normal, terjadi sebagai bagian dari siklus menstruasi. Umumnya tidak berbahaya dan akan hilang sendiri dalam beberapa minggu. Nah, untuk kista folikuler terjadi saat folikel gagal pecah untuk melepaskan sel telur. Nah, untuk kista korpus luteum terjadi setelah ovulasi saat korpus luteum atau sisa folikel terisi cairan. Nah, yang kedua itu ada kista patologis yang dimana perlu penanganan lebih lanjut. Ini di sini ada kista dermoid atau teratoma, mengandung jaringan seperti rambut, lemak atau gigi, bisa membesar dan menyebabkan torsio ovarium. Nah, ada kista denoma juga, berisi cairan bening atau lendir, bisa tumbuh sangat besar. Kemudian ada endometrioma, disebabkan oleh endometriosis, jaringan endometrium tumbuh di ovarium dan membentuk kista yang coklat. Kemudian yang terakhir ini ada polikistik atau PCOS, banyak kista kecil dalam ovarium akibat gangguan hormonal. Untuk gejala-gejalanya itu adalah nyeri perut bagian bawah atau panggul, perut kembung atau terasa penuh, kemudian gangguan menstruasi ataupun haid yang tidak teratur, nyeri saat berhubungan intim, mual atau muntah jika kista besar ataupun pecah. Nah, untuk komplikasinya ini ada di torsi ovarium. Kista besar bisa menyebabkan ovarium terpelintir ataupun nyeri yang hebat. Nah, untuk pecahnya kista bisa menyebabkan pendarahan dalam perut dan nyeri mendadak. Nah, untuk infertilitas terutama pada kasus endometrioma atau PCOS, kemungkinan kanker juga bisa dapat terjadi meski jarang, terutama pada wanita yang menopause. Untuk diagnosisnya itu mungkin bisa tata laksananya itu dilakukan pemeriksaan USG transvaginal, tes darah seperti CA sampai 125 untuk mendeteksi resiko kanker. Kemudian ada CT scan atau MRI. Kemudian ada pemantauan rutin, kontrol USG kista besar ataupun bergejala, obat hormon atau KB, sistem operasi kista dicurigai ganas, operasi pengangkatan atau evaluasi kanker. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan terkait tentang kista ovarium ini. Di sini juga ada saya letakkan beberapa referensi dari Sadler TW 2012, Legman Medical Embryology, terus ada Mayo Clinic, terus ada WHO Reproduction Health Resource. Kemudian saya akan tutup presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.